Saking emosinya si Ajeng, dia sampai maki-maki dan ngerendahin si Intan katanya. Terus waktu itu si Intan sakit hati sama si Ajeng, sehingga waktu si Ajeng duduk lagi istirahat abis ngajarin si Intan, si Intan nabrakin motor ke badan si Ajeng dari arah belakang. Pokoknya parah banget deh Mal, si Ajeng meninggalnya benar-benar mengenaskan. Soalnya nih ya, seminggu abis kejadian itu keluarganya si Ajeng ngerenovasi rumah secara gede-gedean Mal, kayak mendadak jadi orang kaya aja gitu. Sedangkan kita semua tahu kalau keadaan keluarga si Ajeng serba kekurangan. Tapi kan bisa aja. Bisa apa? Ikut pesugihan maksud lo? Bisa aja kan keluarganya si Ajeng ikut pesugihan terus si Ajeng dijadiin tumbal sama keluarganya. Guys, kata ibu gue si Intan meninggal. Gue balik sekarang ya, disuruh cepet-cepet pulang sama ibu gue. Jamal, kamu tahu anak perempuan ini meninggal karena apa? Aku nggak tahu Kak, tapi kayaknya gara-gara arwah sahabatnya itu ya. Oh, kamu sudah tahu cerita tentang mereka? Aku baru tahu tadi sih, diceritain sama teman aku Bang Solihin, soalnya rumah dia di deket sini, tetanggaan sama si Intan. Dua anak gadis yang malang. Selama aku menjadi dukun, aku nggak pernah menemukan peristiwa semengerikan ini. Iya ya Kak, aku sebenarnya kasihan sih sama si Intan, tapi di satu sisi ini juga akibat dari ulah dia sendiri. Ya begitulah Jamal, yang namanya pesugihan akan selalu ada resiko yang harus dibayar meskipun bayarannya berupa nyawa. Pesugihan? Siapa yang melakukan pesugihan? Kamu belum tahu cerita tentang dua keluarga ini? Bukannya warga sini sudah pada tahu ya? Menurut rumor yang beredar di sini sih, katanya keluarga si Intan ngasih duit sama keluarganya si Ajeng biar enggak ngelaporin si Intan gara-gara kejadian itu. Oh begitu, kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi Jamal? Emang gimana Kak? Keluarga Intan ini sebenarnya melakukan salah satu jenis pesugihan. Pesugihan yang mereka lakukan mengharuskan 2 tumbal nyawa dalam waktu 10 tahun sekali. Pesugihan ini sebenarnya pesugihan yang paling sulit dilakukan dan pesugihan yang resikonya lebih tinggi dibanding jenis pesugihan yang lain. Kok bisa gitu? Iya, karena tumbalnya harus seorang gadis yang masih perawan, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau persyaratan tumbal ini tidak bisa dipenuhi, maka pelaku pesugihan ini yang akan menanggung akibatnya sendiri. Dia akan menjadi gila atau meninggal dengan mengenaskan. Bahkan setelah pelaku pesugihan ini meninggal, para keturunannya harus tetap melanjutkan pesugihan ini sampai keturunannya habis tidak bersisa. Kalau udah tahu resikonya sebesar ini dan syaratnya sulit, kenapa mereka memilih pesugihan ini, Kak? Karena pesugihan ini yang paling cepat prosesnya, Jamal. Dibanding dengan pesugihan yang lain, pesugihan ini bisa membuat kamu kaya raya hanya dalam 1 malam. Sedangkan pesugihan yang lain untuk mendapatkan kekayaannya harus melakukan bisnis-bisnis tertentu sebagai perantara untuk mendapatkan kekayaannya. Tapi Kak, yang melakukan pesugihan itu kan keluarganya si Intan, tapi kok yang mendadak kaya raya keluarganya si Ajeng sih? Kamu harus tahu Jamal, ada yang lebih mengerikan dari pesugihan itu sendiri, yaitu orang tua dari kedua gadis ini menyepakati anak mereka untuk dijadikan tumbal demi kekayaan. Hah? Maksudnya orang tua Ajeng menyerahkan Ajeng untuk tumbal pesugihan keluarganya Intan? Iya, begitulah Jamal. Kok bisa? Keluarga Intan membutuhkan tumbal 2 anak perempuan yang masih perawan. Tahun ini adalah saatnya mereka menyerahkan tumbal untuk pesugihan mereka. Keluarga Intan belum bisa menemukan target tumbal mereka dalam beberapa bulan ini, sehingga mereka gelap mata untuk menjadikan Ajeng sebagai tumbal pertama. Dan kamu harus tahu Jamal, ada syarat yang paling sulit dilakukan dalam pesugihan ini selain yang tadi aku sebutkan. Apa itu Kak? Pelaku pesugihan harus meminta izin kepada calon tumbalnya bahwa dia akan dijadikan sebagai tumbal. Hah, udah gila ya? Mana ada orang yang setuju dirinya sendiri dijadikan tumbal pesugihan? Kalaupun bukan calon tumbal yang menyetujuinya, bisa digantikan persetujuan tersebut oleh keluarganya. Yang paling penting adalah mereka harus satu keturunan dengan calon tumbal. Itulah kenapa orang tua Ajeng bisa menjadi perantara ketika Ajeng akan ditumbalkan oleh keluarga Intan. Kak, kenapa keluarganya Ajeng tega banget menyetujui Ajeng sebagai tumbal pesugihan orang lain?
Semua itu karena uang, Jamal. Keluarga Ajeng sangat kekurangan. Mereka merasa bahwa kesempatan ini adalah satu-satunya jalan supaya nasib mereka bisa berubah. Demi uang, mereka rela kehilangan anak mereka. Jamal, kamu yang terlahir dari keluarga kaya raya tidak akan bisa mengerti dengan jalan pikiran mereka yang hidupnya serba kekurangan. Mereka sudah dibutakan dengan keadaan. Tetap aja ini salah menurutku, dasar orang tua nggak punya hati. Tidak bisa, Pak Rudi. Anak saya tidak bisa digantikan dengan apapun. Meskipun saya orang miskin, hidup saya serba kekurangan. Saya tidak akan gila oleh harta. Pak, ini satu-satunya jalan agar nasib keluarga kita bisa berubah. Ibu sudah capek dengan keadaan keluarga kita. Ingat Pak, anak kita ada 4. Kalau keadaan ekonomi kita masih kayak gini, bagaimana kita membesarkan anak-anak kita? Apa mereka enggak perlu sekolah? Apa mereka enggak perlu makan? Ingat Pak, pekerjaan Bapak enggak bisa bikin kita kaya raya. Kalau keadaan kita masih seperti ini, lebih baik kita berpisah saja. Biarkan aku membawa anak-anak. Aku ingin mencari kehidupan yang lebih layak untuk mereka. Ayolah Pak Samsul, kehilangan 1 anak saja tidak akan membuat keluarga kalian kesepian kok. Kalian kan masih punya lagi 3 anak. Kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali, Pak. Kenapa Pak Rudi tidak menumbalkan anak Pak Rudi saja? Intan kan seorang anak perempuan yang masih gadis juga. Intan anak saya satu-satunya, Pak. Saya tidak mungkin menyerahkan dia sebagai tumbal, sedangkan Bapak memiliki banyak anak. Enggak, bahkan jika saya harus mati pun saya tidak akan pernah menyetujui Ajeng untuk ditumbalkan. Ya sudah, dengan keputusan Bapak seperti itu, berarti Bapak juga menyetujui kita untuk berpisah, Pak. Bu, ibu ini orang yang melahirkan Ajeng loh. Seharusnya sebagai seorang ibu, kamulah yang paling menentang ini, bukan aku. Justru karena aku menyayangi anak-anakku, Pak, aku harus merelakan 1 anakku untuk kehidupan yang lebih baik pada 3 anakku yang lain. Benar apa yang dikatakan istri Pak Samsul itu, sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir. Pak, sebaiknya kita cari yang lain saja. Ibu nggak tega melihat Intan tanpa Ajeng. Bagaimanapun mereka sahabatan dari kecil, Pak. Ibu nggak bisa ngebayangin gimana keadaan Intan kalau nggak ada Ajeng. Sudahlah Ibu, nggak usah banyak bicara. Lagian kita mau cari kemana lagi? Ya sudah Pak, saya mengizinkan Ajeng untuk dijadikan tumbal pesugihan Bapak, tapi saya minta bayaran yang tinggi untuk pertukaran ini. Berapapun akan saya kasih, Pak. Saya minta 1 miliar. Baik, akan saya beri setengahnya sekarang, sisanya setelah Ajeng ditumbalkan. Gimana kakak tahu semuanya? Apa Kasuke dukun yang menjadi perantara mereka? Tidak, Jamal. Asal kamu tahu, aku tidak pernah membantu pesugihan yang bertaruh nyawa. Itu terlalu berat untukku. Aku mengetahui peristiwa 2 keluarga ini dari temanku yang juga seorang dukun. Dia sangat terkenal di kalangan kami, tetapi dia sangat sulit ditemui apalagi oleh orang-orang biasa seperti kamu, Jamal. Aku sekarang ada di sini karena merasa kasihan dengan 2 gadis ini. Tidak ada alasan lain. Oh begitu, jadi kematian Intan pun sekarang karena ditumbalkan oleh keluarganya. Ya begitulah, keluarga Intan sepertinya sudah tidak bisa menemukan tumbal kedua, jadi terpaksa anak mereka yang ditumbalkan. Tapi bagaimana nanti Ajeng ditumbalkannya, Pak? Kita harus membuat skenario seolah-olah kematian Ajeng karena kecelakaan, dan kita harus melibatkan Intan dalam hal ini karena cuma Intan yang dalam seharian bisa menghabiskan waktu bersama Ajeng. Gimana itu, Pak? Saya akan menyuruh Intan belajar naik motor. Intan pasti meminta bantuan kepada Ajeng dalam hal ini karena cuma Ajeng yang bisa dia andalkan. Mereka akan menghabiskan hari-hari bersama. Iblis yang terlibat dalam pesugihan kami akan mengintai mereka berdua. Dia akan membuat suasana di antara Ajeng dan Intan menjadi panas. Mereka akan terpancing emosi dan Intan akan menjadi gelap mata sehingga dia mencelakakan sahabatnya sendiri. Setelah itu Intan akan merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Soal ini tidak masalah. Ini hal yang wajar karena iblis yang merasuki tubuhnya sudah pergi. Dan setelah kejadian ini, saya harap keluarganya Ajeng bersikap seolah-olah membenci keluarga saya. Kita harus bersandiwara di depan warga. Tapi Pak, kalau seperti ini bagaimana dengan Intan? Nanti dia akan dibenci orang-orang karena sudah berbuat seperti itu kepada Ajeng. Tidak masalah jika anak saya harus menjadi bahan cibiran di kampung ini. Persoalan ini biar kami yang menghadapi. Kamu tidak perlu heran, Jamal. Harta bisa membutakan segalanya. Kasian yang menjadi korbannya. Mereka nggak tahu apa-apa, tapi harus menanggung yang seperti ini. Kamu harus tahu, Jamal, apa yang kita perbuat akan ada balasannya. Orang-orang seperti mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kamu udah gila ya, Pak? Mau jadiin Intan sebagai tumbal juga?
Ya terus mau siapa lagi, Bu? Ingat kalau kita itu butuh 2 tumbal dan baru 1 yang ditumbalkan. Kita masih butuh 1 lagi. Di kampung ini kita nggak bisa dapetin lagi selain Ajeng. Tapi kenapa harus Intan, Pak? Kan Bapak sendiri yang bilang kalau Intan itu anak kita satu-satunya dan Bapak nggak mungkin jadiin Intan sebagai tumbal pesugihan kita. Kenapa harus Intan? Ya karena nggak ada lagi lah, Bu. Kalau nggak terpenuhi sekarang, nanti Bapak yang dijadiin tumbal. Bapak nggak mau kenapa-kenapa. Bapak masih pengen hidup. Lagian semenjak si Ajeng meninggal, si Intan malah jadi kayak orang gila. Emang Ibu mau terus-terusan ngelihat si Intan kayak gitu? Udahlah kita jadiin tumbal aja. Udah terlanjur gila pun dia. Bapak benar-benar nggak punya hati. Intan sekarang jadi kayak gini karena ulah Bapak. Udahlah, Bu, jangan banyak bicara, Bapak pusing dengarnya. Pokoknya Bapak mau jadiin Intan sebagai tumbal kedua di tahun ini. Tanpa persetujuan Ibu pun akan tetap Bapak lakukan. Gua cariin dari tadi, Mal. Ternyata lu di sini. Gua kira lu udah pulang. Gue mau pulang, ah. Dia kenapa sih, Kak? Enggak tahu, kita ngopi di sana yuk, Gong. Ajak teman kamu yang lainnya. Tapi kakak yang bayarin ya. Gampang. Dasar orang tua nggak punya hati. Benci banget gue sama kenyataan yang kayak gini.